Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Elita Silviani, bersama teman-teman saya ada Emi Ermawanti, Eida Umrotin Ali, Evi Felia Yahya, dan Hazlina Putri Lestari. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai definisi prinsip efektif, implementasi prinsip efektivitas dalam pembelajaran, rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Paparan ini akan kami bagi menjadi 5 bagian, di mana kami akan membahas mengenai definisi prinsip efektivitas terlebih dahulu. Kemudian, implementasi prinsip efektivitas yang dibagi menjadi 2, yaitu efektivitas guru dalam pembelajaran dan efektivitas belajar siswa. Dan selanjutnya, jenis relevansi kurikulum. Terakhir, rumusan prinsip relevansi kurikulum di sekolah. Baik, langsung saja, saya atas nama Elita Silviani akan membahas bagian pertama mengenai definisi prinsip efektif. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektif. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini, ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan sesuai dengan konsep atau materi pembelajaran. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip efektivitas guru dalam pembelajaran. Efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antar siswa maupun antara siswa dengan guru dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas siswa selama proses pembelajaran, respon siswa terhadap pembelajaran, dan penguasaan konsep siswa. Hal yang diuraikan di atas implikasi dari prinsip efektivitas itu sendiri. Dikarenakan prinsip tersebut, guru dapat mengetahui sejauh mana pembelajaran berjalan dengan rencana pelaksanaan belajar mengajar, sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang efektif. Efektivitas guru dalam pembelajaran dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama, pengelolaan pelaksanaan pembelajaran. Guru yang efektif mampu mengelola pembelajaran dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selanjutnya, proses komunikatif. Guru yang efektif mampu membangun komunikasi yang efektif dengan siswa, sehingga guru yang efektif mampu memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Hasil belajar. Siswa yang belajar secara efektif akan mendapatkan hasil belajar yang baik. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas guru dalam pembelajaran. Yang pertama, kompetensi profesional. Guru yang efektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kemampuan personal. Guru yang efektif harus memiliki kemampuan personal yang baik, meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah. Selanjutnya, kemampuan mengelola kelas. Guru yang efektif harus mampu mengelola kelas dengan baik agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.
Yang terakhir, kemampuan memotivasi siswa. Guru yang efektif harus mampu memotivasi siswa untuk belajar dengan baik. Yang kedua, efektivitas belajar siswa. Keefektivitasan belajar siswa menurut Winarno Surahmat dalam buku Abdul Rahmat menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas belajar siswa, di antaranya adalah yang pertama, penggunaan strategi dan metode pembelajaran. Guru hendaknya mampu merencanakan kegiatan belajar yang baik dengan cara memilih strategi dan metode pembelajaran dengan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Penggunaan strategi dan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa dapat memberikan kemampuan pemahaman konsep dan dapat mengembangkan skill belajar di sekolah. Yang kedua, merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran sangat penting dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Dalam hal ini, pengembangan materi harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran sangat penting dilakukan oleh guru, karena media pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna dan pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Evaluasi dalam pembelajaran berfungsi untuk melihat hasil belajar siswa dan untuk menjadi tolak ukur dalam melihat keberhasilan siswa dalam belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip relevansi kurikulum. Prinsip relevansi kurikulum dibagi menjadi dua bagian, yaitu prinsip relevansi secara internal dan prinsip relevansi secara eksternal. Pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip relevansi internal. Prinsip relevansi internal adalah kurikulum memiliki kelarasan antar komponennya, yaitu kelarasan antara tujuan dan materi, materi dengan metode dan media, dan juga kelarasan dengan penilaian yang dilakukan. Sehingga pada proses pembelajaran, peserta didik dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, prinsip relevansi secara eksternal. Relevansi eksternal adalah kurikulum memiliki kelarasan dengan tuntutan sains, teknologi, potensi, serta pengembangan masyarakat, sehingga kurikulum dapat menghasilkan orang-orang yang dapat terjun langsung ke dunia masyarakat sesuai dengan tuntutan pada saat ini. Rumusan prinsip relevansi kurikulum di sekolah. SDN 1 Waringin telah mengadakan pelatihan penggunaan Canva untuk meningkatkan proses pembelajarannya. Jadi di sini para guru sudah mengikuti atau mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi Canva untuk meningkatkan proses pembelajaran, yaitu bagaimana cara mendesain materi agar lebih menarik dan dapat membuat pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua yaitu SDN 1 Waringin setiap paginya itu mengadakan berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan senam pagi bersama pada hari yang dilakukan pada hari Selasa untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Dan setiap hari Rabunya itu dilakukan literasi bersama di lapangan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menyimak
antar peserta didiknya. Dan hari Jumatnya yaitu melaksanakan pembacaan surat Yasin dan sholat duha berjamaah untuk meningkatkan kereligiusan peserta didik. Dan hari Sabtu yaitu melaksanakan makan bersama antar warga di sekolah untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Nah, kegiatan-kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan peserta didik sebelum melaksanakan proses pembelajaran.